kecewa kepadamu. Setelah sekian waktu kita berjalan bersama menjadi sahabat, ada satu hal yang membuat aku kecewa kepadamu. Lalu dia bertanya kepada temannya, apa itu? Sehingga engkau jadi kecewa dan kemudian berkata, engkau tidak mau lagi jadi sahabatku. Engkau anak Tuhan bukan? Temannya berkata kepada dia, ya betul, aku anak Tuhan, aku begitu mencintai Tuhanku. Engkau mengasihi aku enggak? Temannya bertanya kepada dia, ya, aku mengasihi engkau karena engkau sahabat dekatku. Tidak ada yang begitu baik dan begitu dekat dengan aku selain daripada kamu. Karena hanya engkau satu-satu temanku yang baik, yang dekat dengan aku. Tapi si teman itu berkata kepadanya, kamu bilang kamu mengasihi aku, tapi selama ini kamu tidak peduli kepada aku. Dia kaget. Kok bisa? Aku kan selalu perhatikan kamu waktu kamu susah, aku hibur. Waktu kamu sedang kekurangan sesuatu, aku berusaha untuk memberikan apa yang dapat aku berikan kepadamu dalam kekurangan itu. Ya betul, semua itu kamu lakukan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kamu lakukan kepadaku. Kamu berkata kamu adalah anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang dengan yakin engkau selalu katakan bahwa engkau pasti selamat. Tapi pernah enggak engkau sebagai sahabatku memikirkan keselamatanku? Pernah enggak dalam hatimu, dalam pikiranmu, engkau memikirkan atau menyebut namaku dan kemudian engkau membagikan keselamatan itu kepadaku? Engkau katakan engkau mengasihi aku, tapi engkau nggak peduli kepada jiwaku. Engkau hanya peduli kepada dirimu sendiri yang selamat. Aku tidak selamat, engkau tidak pernah perhatikan, tidak pernah engkau pikirkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia tersentak dengan perkataan itu. Dan kemudian dengan tertunduk, dia katakan, maafkan aku. Karena selama ini, aku hanya berpikir bahwa dengan menjadi sahabat yang menjalani suka dan duka bersama, belajar berbagi bersama, itu sudah cukup bagiku. Ternyata engkau betul bahwa aku adalah teman yang tidak baik. Karena selama ini aku tidak pernah membagi imanku kepadamu. Aku tidak peduli engkau selamat atau tidak. Aku hanya pikirkan diriku, yang penting aku sudah selamat. Engkau meninggal, selamat atau tidak, aku tidak pernah pikirkan itu. Maafkan aku. Tapi hari ini aku mau ajak engkau. Hari Minggu kita ke gereja bersama, beribadah bersama kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari percakapan ini sepertinya begitu simple, begitu sederhana. Tapi sebenarnya apa yang digambarkan dari percakapan dua sahabat yang berbeda iman ini, tanpa sadar sebenarnya menggambarkan keadaan dan sikap kebanyakan orang percaya yang hanya berfokus kepada diri sendiri dan tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak memperhatikan, tidak punya hati untuk mau berbagi kasih, berbagi Injil, berbagi berita baik kepada orang-orang yang dekat dengan dia, yang ada di sekitarnya, yang Tuhan tempatkan bahwa sebenarnya mereka juga butuh kasih Kristus dalam hidup mereka. Tapi mungkin kadang ada orang-orang percaya yang hanya berpikir, yang penting aku ke gereja. Mereka yang lain, itu Tuhan punya tanggung jawab. Bukan aku. Nanti ada waktunya Tuhan akan selamatkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita bersama sebagai anak Tuhan untuk merenungkan tema ini dengan serius di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, supaya kita belajar bukan hanya sekedar menjadi seorang anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang bisa kita lakukan, tapi mari kita berpikir benar, bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Dia memanggil kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menyelamatkan kita dari hidup yang berdosa, membawa kita kepada hidup yang baru di dalam Kristus dan mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita yang sudah percaya kepadanya. Supaya akhirnya kita sebagai anak Tuhan tidak menjadi orang percaya yang hanya berfokus kepada diri sendiri, yang egois, yang tidak punya hati, tidak punya kasih untuk peduli kepada jiwa-jiwa yang lain yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya
sangat membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka sedang menunggu kita, bukan orang lain, kita untuk datang kepada mereka untuk menyatakan kabar baik, berita keselamatan kepada mereka. Saya mengajak kita bersama untuk belajar dari firman Tuhan ini, dari kehidupan Paulus dan pelayanannya. Ada 3 prinsip yang dapat kita pegang supaya kita dapat menjadi seorang anak Tuhan yang menjadi hamba untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2 ayat. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, karena kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak untuk menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, prinsip yang pertama yang kita belajar dari Paulus, dari 2 ayat firman Tuhan ini berbicara tentang alasan. Alasan mengapa kita harus mengambil bagian kita untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kalau kita memperhatikan dari Paulus, Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus menyadari bahwa kehidupannya yang telah diselamatkan oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang istimewa, kehidupan yang mulia, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia dari Allah, yang tidak dinikmati oleh mereka yang di luar Kristus. Karena hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesuslah yang menerima karunia itu, yang menerima anugerah itu, dan yang hidup di dalamnya, menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi dalam bagian ini, Paulus juga menyadari bahwa sesungguhnya bukan hanya dia yang berhak untuk menerima itu, bukan hanya dia yang membutuhkan itu. Maka karena itu dia katakan di dalam ayat 16 bagian akhir, dia katakan, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Kata celaka di sini artinya bukan berarti ketika jatuh celaka, bukan. Kata celaka di sini artinya menunjuk kepada satu hidup yang sia-sia, menunjuk kepada satu kehidupan yang tidak sampai kepada tujuan Allah, kepada maksud Allah di dalam hidup yang diselamatkan. Maka dengan kata lain Paulus katakan bahwa kalau aku sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak Tuhan yang telah diselamatkan, menerima jaminan hidup yang kekal itu, tapi kalau aku hanya berfokus kepada diriku sendiri, berfokus kepada keselamatanku sendiri, dan tidak mempunyai hati yang mau berbagi, yang mau memperhatikan, yang peduli kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan itu, maka hidupku yang sudah diselamatkan ini adalah hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak berarti. Karena aku hidup untuk diselamatkan. Aku hidup diselamatkan oleh Tuhan adalah supaya melalui hidupku yang telah diselamatkan ini, orang lain yang dulu sama seperti aku, yang merupakan gambaran dari hidupku yang lama, tapi yang sekarang sudah menerima kasih karunia itu, mereka juga boleh mendapatkan dan menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus tidak hanya berhenti kepada Tuhan sudah menyelamatkan hidup. Paulus tidak hanya berhenti kepada aku adalah orang yang sudah diselamatkan dan pasti akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam surga. Tapi dia sungguh menyadari bahwa kasih karunia Allah yang telah dia nikmati dalam kehidupannya, yang telah dia alami dalam hidup ini, adalah kasih karunia Allah yang dikaruniakan bukan hanya kepadanya, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya.
Karena mereka juga membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sejak dia percaya, diselamatkan oleh Tuhan, dan menerima panggilan Allah dalam hidupnya, kita melihat bagaimana Paulus berjuang, berjerih lelah, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hidupnya, bahkan sekalipun mempertaruhkan nyawa untuk dapat memberitakan kabar baik Tuhan kepada semua orang. Bagi Paulus itu tidak menjadi persoalan. Bagi Paulus itu bukanlah sesuatu hal yang penting untuk dia pikirkan. Karena baginya adalah bagaimana supaya semakin banyak dan sebanyak mungkin orang diselamatkan mengenal kasih Tuhan. Supaya seperti dirinya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya orang-orang yang lain juga boleh menerima keselamatan itu. Walaupun dia harus mati, memikul salibnya. Tapi bagi Paulus, itu adalah harga yang harus dia bayar. Karena sebagaimana Tuhannya telah mati baginya di kayu salib, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya bagi dirinya, maka Paulus juga menyadari bahwa hidupnya yang telah diselamatkan ini juga adalah hidup untuk berkorban bagi Tuhan, supaya orang-orang yang di masa mengalami keselamatan. Maka di dalam Filipi 1 ayat 21 dia katakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Kalau aku masih hidup sehari ini, kalau Tuhan masih menyertai aku dan memberikan kasih karunia-Nya dalam hidupku hari ini, sampai hari ini, itu artinya bahwa hidup ini adalah untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu, supaya orang-orang yang di luar sana menerima kabar itu dan mereka juga menikmatinya dalam kehidupan mereka. Supaya artinya kalau selagi aku masih hidup, maka hidupku ini adalah hidup untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kasih Tuhan. Karena aku hidup bukan untuk aku lagi, kata Paulus. Karena hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, dalam tubuh ini, bukan lagi untuk diri, tapi untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang penting kita juga pelajari bersama dan kita tanamkan di dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, bahwa panggilan yang sama juga adalah panggilan yang diberikan Allah kepada kita. Karena bukan hanya dengan cara menjadi seorang pendeta seperti saya, atau menjadi seorang penginjil, baru kemudian kita dapat memberitakan Injil. Bukan. Karena panggilan untuk memberitakan Injil adalah panggilan yang diberikan Allah kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu, supaya akhirnya hidup yang diselamatkan itu menjadi hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang berarti, supaya selagi kita hidup dalam dunia ini, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena hidup yang memperkenankan Tuhan itu adalah hidup yang dipakai dan dipersembahkan untuk menjadi alat, supaya melalui hidup kita orang lain boleh mengenal kasih karunia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, Tuhan tidak hanya menempatkan kita di dalam dunia ini sendiri, bukan? Betul ya? Coba perhatikan di sebelah kiri kanan kita ada orang baik, atau hanya bayangan aja? Ada orang dari sebelah kiri kanan kita, ada kan? Mereka adalah saudara-saudara seiman kita, dan bersyukur kita yang di sini adalah orang-orang yang sudah menerima dan mengalami kabar baik itu. Bersyukur karena kita ada di dalam Tuhan dan kita sudah menikmati. Tapi coba kita lihat keluar dari rumah Tuhan ini, melangkahkan kaki ke halaman. Kita akan bertemu dengan mereka yang terhilang di luar sana. Mereka sedang menanti, Bapak Ibu. Mereka sedang menunggu siapa? Menunggu kita. Untuk apa? Untuk kita pergi kepada mereka. Karena mereka sedang menanti ada orang yang datang untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada mereka. Ketika kita pulang ke rumah, jangan tutup mata kita, tapi lihatlah
keluarga kita yang ada di rumah, mereka juga belum mengenal Tuhan. Ada yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan tunggu orang datang ke rumah kita untuk datang kepada keluarga kita yang belum percaya, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tapi itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk peduli memperhatikan keluarga kita masing-masing yang belum percaya kepada Tuhan. Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Karena mereka adalah jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita perhatikan, kita kasihi, kita pedulikan, supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan itu dalam hidup. Ketika kita berada dalam lingkungan pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya bertemu dengan teman-teman yang sudah mengenal Tuhan, yang seiman dengan kita, tapi kita juga bertemu dengan rekan-rekan sekerja di kantor, dalam dunia usaha kita. Mereka juga belum mengenal Tuhan, mereka juga belum percaya kepada Tuhan. Jangan-jangan ada di antara mereka yang tanpa kita sadari, seperti ilustrasi yang saya gambarkan di awal khotbah saya tadi. Mereka adalah teman yang dekat dengan kita, yang begitu karib dengan kita, yang menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya jangan-jangan mereka sedang memendam sesuatu di dalam hati mereka, karena mereka merasa kita tidak peduli kepada mereka. Karena kita hanya peduli kepada uang, kita hanya peduli kepada usaha, karena kita hanya peduli kepada pekerjaan. Karena kalau kita kumpul dengan mereka, bertemu dengan mereka, yang kita bicarakan hanya masalah pekerjaan, dunia usaha, masalah-masalah dunia yang lainnya. Tapi kita tidak pernah membuka mulut kita untuk berbagi kasih Kristus kepada mereka. Anak-anak yang sedang dalam masa sekolah, punya teman dekat di sekolah bukan? Punya sahabat yang karib di sekolah bukan? Dan pasti ada di antara mereka juga yang belum mengenal Tuhan. Pernahkah terpikir di dalam pikiranmu bahwa sesungguhnya mereka adalah temanmu yang sedang berjalan terhuyung-huyung menuju kepada tempat penghukuman yang kekal itu di dalam api neraka. Dan mereka sedang menantikan orang untuk datang kepada mereka dan berkata, Yesus mengasihi, datanglah kepadanya. Dan orang itu adalah kamu, bukan orang lain. Karena kamu adalah anak Tuhan yang ditempatkan Tuhan di samping orang itu. Mereka butuh engkau, mereka perlu engkau untuk datang berbagi kasih, memberitakan kasih Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunlah, bangkitlah, sadarlah dan bukalah matamu dan saya untuk melihat sekelilingmu kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang sedang menantikan uluran tanganmu, yang sedang menanti engkau untuk berkata kepadanya, teman, ada Yesus yang mengasihimu, datang kepadanya, percaya kepadanya, serahkan hidupmu kepadanya, supaya engkau diselamatkan, supaya kita sama-sama menikmati kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan tutup mata kita, jangan tutup telinga kita. Jangan menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya peduli kepada diri sendiri, yang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, yang tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihatlah mereka yang sedang menjerit, walaupun mereka diam, walaupun seperti mereka sedang tertawa, bahagia, terbahak-bahak di luar sana. Tapi sesungguhnya di dalam hati mereka sedang merindukan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka butuh Yesus. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Karena tidak ada jalan yang lain, tidak ada kebenaran yang lain, tidak ada keselamatan yang lain. Hanya ada dalam Yesus. Engkau dan saya punya itu. Dan Tuhan mau membagikan. Kita membagikannya kepada keluarga kita yang belum percaya. Kepada mereka yang sedang terhilang di luar sana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Di dalam ayat ke-18, mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan dalam ayat 18. 1, 2, ya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip yang kedua yang
teladankan oleh Paulus dalam bagian ini bicara tentang motivasi. Bicara tentang motivasi atau tujuan yang mau kita kejar dalam hidup kita. Dalam gereja hari-hari ini sedang diajarkan satu kepalsuan tanpa sadar kepada umat Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus melayani Tuhan supaya hidup kita semakin diberkati. Kita harus lebih sungguh lagi mencari Tuhan supaya Tuhan semakin menambahkan lebih banyak lagi kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya? Menjadi satu cara atau menjadi satu prinsip hidup yang ditekankan dalam firman Tuhan, bahwa kalau kamu melayani maka kamu akan diberkati, kalau kamu tidak melayani maka kamu tidak akan diberkati, kalau kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh maka kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi Tuhan tambahkan. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan maka engkau tidak akan menerima itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, karena itu Tuhan seolah-olah berhutang kepada kita dan harus membayar kembali, mengganti jasa kita yang sudah kita buat untuk Tuhan. Bukan. Siapa kita sehingga Tuhan berhutang kepada kita? Siapa kita sehingga Tuhan harus membayar sesuatu untuk apa yang kita lakukan bagi Dia dalam hidup ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman Tuhan katakan kepada kita bahwa motivasi dan tujuan yang kita kejar di dalam hidup ini akan berpengaruh banyak dan akan memberi satu dampak yang serius di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mendasarkannya di dalam prinsip yang benar. Maka dalam bagian ini Paulus menekankan kepada kita bahwa aku memberitakan Injil. Apa upahku ketika aku pergi ke kota satu ke kota yang lain, berjalan keliling dari tempat yang satu ke tempat yang lain memberitakan Injil? Apa upahku? Apa dikatakan oleh Paulus yang menjadi upahnya? Paulus katakan di dalam ayat 18, upahku ialah apa? Bahwa aku boleh memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus mengatakan hal itu? Karena sesungguhnya Paulus menyadari bahwa dia ada dan menikmati apa yang bisa dia nikmati dalam hidupnya sampai dengan hari itu. Semua adalah karena Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan dia. Karena Tuhan sudah memberkati hidupnya. Karena Tuhan sudah mengaruniakan sesuatu dan melakukan yang terbaik baginya. Dan dia percaya bahwa kasih Kristus yang telah dia nikmati itu adalah kasih yang sempurna, yang tidak perlu ditambahkan lagi, karena itu adalah kasih yang cukup, yang melingkupi seluruh kehidupannya. Dan berkat-berkat yang telah dia nikmati dalam yang dia terima dari Tuhan itu adalah berkat yang sempurna, yang tidak akan mungkin kurang, sehingga Tuhan harus terus menambah dan menambahkan berkat itu dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Paulus sungguh menyadari akan hal itu. Sehingga ketika dia harus memberitakan Injil, bagi Paulus dia memberitakan Injil bukan karena atau supaya dia diberkati oleh Tuhan, tapi karena dia sungguh menyadari bahwa Tuhan yang baik itu telah memberkati hidupnya, telah menyelamatkan dia, telah memberikan yang terbaik yang dia perlukan dalam hidupnya. Maka Paulus menyadari bahwa itulah satu-satunya motivasi yang mendasari Paulus untuk kemudian dalam hidupnya, dalam apa yang dia kerjakan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan apa yang terbaik yang dapat dia berikan bagi Tuhan yang telah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena itu bukan karena supaya aku semakin diberkati, supaya aku semakin ditambahkan, supaya usahaku semakin maju dan berkembang, semakin kaya, semakin bertambah banyak, bukan. Tapi karena Tuhan yang baik itu telah memberkati hidupku. Karena aku ada, semua karena anugerah Tuhan.
Aku ada sampai dengan hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu, karena aku sadar bahwa Tuhan itu begitu baik kepadaku. Dia peduli kepadaku. Bukankah seharusnya aku mengasihi Tuhan yang baik, yang telah melakukan kebaikan dalam hidup ini? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika motivasi kita adalah supaya kita hidup diberkati, semakin diberkati, tanpa sadar sesungguhnya itu akan membawa kita kepada kekecewaan demi kekecewaan. Kenapa? Karena ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan harap supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan semakin tambahkan lagi. Kita sudah lakukan semua itu, tapi dalam kenyataannya Tuhan tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Apa yang akan terjadi dengan kita? Bagaimana dengan respon kita, Bapak Ibu? Apa yang kita katakan kepada Tuhan? Tuhan, aku sudah melayani Kau loh. Aku sudah memberikan hidupku loh. Aku sudah banyak berkorban bagi Tuhan loh. Tapi kok Tuhan tidak jawab doaku? Kok Tuhan tidak berkati usahaku? Kok Tuhan tidak memberkati anak-anakku? Tuhan tidak memberkati keluargaku? Itu semua akan membuat kita akhirnya bukan lagi berfokus kepada Tuhan, memahami dan mengerti Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, tapi akan membuat kita terus berpikir berkat, dan akhirnya kita akan menjadi kecewa. Karena seringkali dalam hidup ini kita akan mengalami banyak hal yang kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita akan menerima sesuatu hal yang kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan itu adalah realita kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan ini. Lalu pertanyaannya, apakah kalau seandainya apa yang kuinginkan, apa yang kuharapkan, apa yang mau aku kejar tidak tercapai, lalu kemudian itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan tidak peduli kepadaku, Tuhan tidak mengasihi kita? Bukan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan. Karena itu dalam Yakobus dikatakan apa? Kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mendengar doamu, bukan karena Tuhan tidak menjawab doamu, bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kamu, tapi karena Tuhan katakan apa dalam firman Tuhan? Tapi karena kamu meminta untuk memuaskan nafsumu dan kamu mau menghabiskan itu hanya untuk menyenangkan dirimu sendiri. Karena memang itulah kita manusia. Berdoa, meminta sesuatu, fokusnya bukan supaya Tuhan dimuliakan melalui doa yang dijawab itu, tapi supaya aku disenangkan, supaya hidupku semakin nyaman, supaya hidupku semakin baik. Dan akhirnya tujuannya, motivasinya adalah diri sendiri, ego kita, bukan teosentris, bukan Tuhan dimuliakan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus yang menyadari akan kasih Allah dalam hidupnya, menyadari bahwa kalau Tuhan sudah mengasihi dia, kalau Tuhan sedemikian baik baginya, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak dapat memberikan yang terbaik dalam hidupnya bagi Tuhan. Maka kalau Tuhan katakan pergilah, jadikan semua bangsa murid, Paulus tahu itu adalah panggilan Tuhan. Maka kemana dia pergi, apapun yang dia lakukan, di tempat-tempat yang dia kunjungi, Paulus mengarahkan hidupnya kepada melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemana dia pergi, dia beritakan Injil. Supaya apa? Supaya sebanyak mungkin orang mengenal dan mendengar Injil itu, supaya mereka boleh menjadi murid-murid Kristus. Inilah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah motif yang harusnya kita kembangkan, kita tanamkan di dalam diri kita. Supaya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita kejar di dalam hidup ini, tujuannya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Supaya kemuliaan sebesar-besarnya adalah bagi nama Tuhan. Dan supaya semakin banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka diselamatkan. Mereka menikmati sukacita yang kekal, yang abadi di dalam Tuhan. Dalam hal ini kita diingatkan untuk tidak jadi orang Kristen yang egois, yang hanya peduli diri sendiri. Tapi lihatlah mereka, saudaramu mungkin, keluargamu, jangan-jangan orang tuamu, anakmu yang belum percaya, teman yang dekat dengan engkau,
saudara kandung kita, sepupu kita, saudara-saudara yang lain. Yang ternyata kalau kita mau hitung jumlahnya, Bapak Ibu Saudara, mulai berhitung berapa banyak, banyak yang belum percaya. Siapa yang harus pergi kepada mereka? Siapa yang harus datang kepada mereka mengabarkan kabar itu? Kita. Bapak Ibu Saudara, lihatlah mereka, kasihilah mereka. Karena sebagaimana Tuhan mengasihi, itulah yang Tuhan mau dari hidup kita, untuk mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi teman kita yang belum percaya. Yang ketiga, yang terakhir pasti sudah langsung tegak. Karena ini ya mau selesai. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam ayat 19 sampai dengan 25, Paulus menekankan tentang cara atau gaya hidup sebagai seorang yang memberitakan Injil. Cara atau gaya hidup sebagai seorang pemberita Injil. Dalam pikiran kita, kalau kita bicara tentang memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, dalam pikiran kita selalu yang terpikirkan itu adalah bahwa saya harus pergi kepada seseorang, bertemu dengan dia muka dengan muka, lalu kemudian memberitakan firman Tuhan. Atau minimal kita katakan, teman, Yesus mengasihi kamu. Pak, Ma, Tuhan Yesus mengasihi Papa Mama. Atau Nak, Tuhan mengasihi kamu. Itu dalam pikiran kita. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus menunjukkan kepada kita sisi yang lain, yang tidak kalah penting, yang seharusnya juga menjadi sesuatu hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang mengikuti apa yang kita beritakan dalam melalui mulut kita. Maka Paulus katakan mulai dari ayat 19, intinya apa? Kepada orang yang seperti ini, maka aku akan belajar untuk memposisikan diriku dalam kondisi mereka. Kepada orang yang hidup dalam hukum Taurat, maka aku akan belajar untuk menempatkan diriku untuk tunduk kepada hukum Taurat, sekalipun aku tidak melakukan hukum Taurat, tapi aku akan menundukkan diriku supaya mereka yang hidup berdasarkan hukum Taurat akhirnya dapat dibenarkan. Dengan kata lain, Tuhan Paulus mengatakan begini, kalau aku mau menginjili ikan, maka aku harus jadi ikan. Karena tidak mungkin ikan akan tertarik dengan manusia. Yang biasanya adalah kalau ikan lihat manusia, kecuali kita piara dalam akuarium ya. Kalau di akuarium kan kalau kita dekat, malah dia semakin mendekat. Tapi kalau di luar sana, ya ibaratnya dunia yang kita hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tangkap ikan, tidak mungkin kalau kita datang dia langsung muncul dekat dengan kita, pasti akan lari. Maka cara yang paling baik untuk menangkap ikan adalah menjadi ikan. Supaya apa? Kalau kita datang, mereka tidak lari. Kalau mau menangkap burung, maka minimal kita harus berpakaian seperti burung, supaya kalau kita mendekat kepada burung itu dia tidak lari, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah satu prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa ketika dia dalam rencana yang kekal mau menyelamatkan manusia, maka Tuhan tidak bisa langsung datang kepada manusia yang hidup dalam bentuk wujudnya sebagai Allah. Karena tidak ada seorang pun yang tahan melihat Allah. Maka ketika Tuhan dalam kasih yang besar mau menyelamatkan manusia yang berdosa, apa yang dia lakukan? Firman Tuhan katakan bahwa dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sama dengan kita dan diam di antara kita. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena doktrin inkarnasi bukan hanya sekedar doktrin, tapi itu adalah satu prinsip hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, menjadi sesuatu contoh yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka Allah dalam kasih-Nya rindu menyelamatkan manusia. Dia datang dalam daging, tinggal di dalam daging, menjadi sama dengan manusia, supaya dengan jalan itu dia dapat menggenapkan karya penyelamatan Allah dalam dirinya sebagai manusia Allah. Dia mati di kayu salib menjadi kurban yang sempurna untuk menyelamatkan manusia. Maka demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Sadarkah kita bahwa sebenarnya gaya hidup
atau cara hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita itu menjadi satu contoh, satu pertunjukan yang kita pertontonkan kepada orang-orang yang tidak hanya seiman dengan kita, tapi mereka yang di luar Tuhan yang juga melihat hidup kita. Maka seringkali Injil itu ditolak bukan karena kita tidak fasih dalam membicarakan firman Tuhan. Injil itu ditolak bukan karena kita kurang pengetahuan tentang firman Allah. Bukan. Tapi seringkali karena cara hidup kita yang tidak menjadi berkat. Cara hidup kita yang tidak menjadi contoh bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya hari ini saya berkhotbah, lalu kemudian dalam khotbah saya katakan, sebagai orang Kristen, kita harus beribadah hari Minggu di gereja. Amin. Saya turun dari mimbar ini Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian saya duduk pulang ke pastori. Lalu minggu depannya, ketika Bapak Ibu datang semua ke gereja, siap-siap untuk ibadah, tunggu-tunggu, mana nih Musa dia ada? Kemana dia pergi? Ngilang. Gitu kan? Saya tidak ada di gereja, karena saya pergi ke tempat lain. Tapi ya, karena yang tugas waktu itu oke, bukan saya. Mungkin semua yang khotbah. Oke lah, masih ibadah masih berjalan, gitu kan? Lalu minggu depan lagi, kemudian datang lagi ibadah di gereja, tunggu, cari-cari mana gak kecinguan, kemana orang ini pergi, hilang kemana dia, gitu kan? Kira-kira Bapak Ibu akan ngomong apa? Apa yang akan Bapak Ibu katakan? Yuk, apa tuh? Takut ya, takut ya. Kira-kira respon Bapak Ibu apa? Oi, Om Do bae. Gitu kan? Baca ngomong bae, gitu kan? Kenapa? Karena firman yang kita dengar, firman yang kita belajar, firman yang kita renungkan bukan hanya sekedar untuk dikatakan. Bukan hanya sekedar untuk diucapkan di mulut. Tapi firman hidup yang harus kita lakukan, praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Supaya firman kebenaran itu akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Supaya kita dapat hidup dalam kebenaran Allah. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, cara yang paling efektif untuk menjangkau jiwa, memenangkan jiwa bagi Tuhan, bukan hanya dari perkataan kita, tapi dari cara hidup kita, dari kesaksian hidup kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak kita. Karena dengan cara itulah kita dapat memenangkan dan membawa jiwa kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dimenangkan oleh karena perbuatan. Artinya bahwa perbuatan hidup sebagai orang percaya tidak bisa dilepaskan dari iman dan pemberitaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai suami, jadilah suami yang menjadi berkat bagi istri kita. Sebagai istri, jadilah istri yang melayani supaya kehidupan kita membangun kehidupan suami kita. Sebagai orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak kita supaya mereka melihat hidup kita yang baik. Dan karena itu mereka dengan sukacita mengikut Tuhan. Karena mereka melihat contoh teladan iman yang baik yang dicontohkan oleh orang tua mereka. Dan mereka menjadi anak Tuhan yang mengikut Tuhan. Dan sebagai anak-anak, kalau ada orang tua kita yang belum percaya, jadilah anak yang baik, yang menghormati orang tua. Supaya sekalipun mereka tidak seiman dengan kita, tapi melalui cara hidup kita yang baik, yang menghormati orang tua, yang mengasihi orang tua, mereka dimenangkan bagi Tuhan. Ketika kita bertemu dengan teman-teman yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan,
Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang menyatakan Kristus kepada mereka, supaya kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita, dan teman kita, sahabat kita melihat Yesus sungguh hadir dalam hidup kita, dan melalui itu akhirnya dia dapat dimenangkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena itu di dalam ayat yang ke-27 dari bagian firman Tuhan ini Paulus katakan demikian. Mari baca bersama. 1, 2, ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang Orang menolak bukan karena menolak Injil, tapi karena menolak kita. Yang ditolak itu bukan beritanya, tapi yang ditolak itu adalah kita. Karena kita tidak menunjukkan hidup yang menjadi berkat. Mari belajar, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh menjadi hamba yang memenangkan jiwa. 3 prinsip ini kita lakukan dalam hidup kita. Ingat, alasannya bukan kita, tapi alasannya adalah karena itu adalah panggilan Tuhan yang memang harus kita lakukan dalam hidup. Dan yang kedua, mari kita ingat motivasinya, bukan supaya kita semakin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati, maka kita mau melayani dan kita mau memberitakan Injil. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita, maka dari hidup yang sudah diselamatkan ini, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan bersama dalam pelayanan, tidak akan kita sia-siakan, tidak akan kita tinggalkan. Tidak akan menjadi orang-orang yang biasa aja. Oh, udah melayani, tidak apa-apa, ada yang lain yang bisa melayani. Tidak, tapi kita akan melayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kiranya hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita yang belum percaya, menjadi berkat bagi rekan-rekan sekerja kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami. Kami tahu kami bukan orang yang sempurna, tapi di dalam Tuhan, ketika kami belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kami, maka Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kesaksian dan pemberitaan Injil yang kami lakukan. Karena bukan karena kami pintar, bukan karena kami hebat dalam berkata-kata, maka orang mau datang kepada kami dan datang kepada Tuhan. Tapi sepenuhnya adalah karya Tuhan melalui kami, yang memakai kami menjadi alat yang berguna dalam tangan Tuhan, alat yang dapat dipakai untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Bagian kami adalah memberi diri kami, mempersembahkan diri kami untuk Tuhan pakai, Tuhan pergunakan sepenuhnya sesuai dengan maksud Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh mengarahkan kami dan menggerakkan hati kami menjadi hamba-Mu yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan.